Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Kismawarni dengan NIM C1B023004 dari Prodi Manajemen, tepatnya di kelas R03 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh dosen Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di sini saya akan menjelaskan 5 penerapan AI di berbagai perusahaan, bisnis, organisasi yang berbeda di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Baik, di sini saya mengambil 5 perusahaan. Yang pertama yaitu ada perusahaan Tesla yang bergerak di sektor otomotif. Yang kedua ada perusahaan Unilever yang bergerak di sektor barang konsumsi. Yang ketiga ada perusahaan Suara.com, yaitu yang bergerak di sektor berita online. Yang keempat ada perusahaan BCA yang bergerak di sektor perbankan. Dan yang kelima atau terakhir ada perusahaan Alibaba atau yang bergerak di bidang sektor e-commerce, retail, dan teknologi. Dan membuat perjalanan menjadi lebih efisien. Kedua yaitu ada perusahaan Unilever yang bergerak di bidang sektor barang konsumsi. Nah, Unilever itu menggunakan teknologi AI untuk proses perekrutan yang disempurnakan dengan AI-nya. Nah, Unilever itu merekrut lebih dari sekitar 30.000 orang per tahunnya dan memproses sekitar 1,8 juta lamaran pekerjaan setiap tahunnya juga. Nah, hal itu tentunya membutuhkan waktu dan sumber daya yang sangat besar. Nah, sebagai merek multinasional yang beroperasi di sekitar 190 negara dan juga pelamarnya itu berasal dari seluruh dunia, itu menemukan orang yang tepat adalah unsur penting untuk sukses, dan Unilever itu tidak bisa mengabaikan bakatnya hanya karena terkubur di bagian bawah tumpukan CV. Nah, dengan adanya AI itu membuat proses perekrutannya itu terasa lebih cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu ada perusahaan Suara.com yang bergerak di bidang sektor berita online. Nah, Suara.com ini juga menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya konten, nah serta efektivitas kerja. Nah, tim redaksi Suara.com memanfaatkan ChatGPT dan Gemini yang diintegrasikan dengan sistem manajemen konten atau CMS-nya. Nah, AI itu untuk bukan untuk membuat artikel, tetapi untuk memacu ataupun memancing kreativitas. Nah, kata Head of Digital Revenue-nya Suara.com yaitu bernama Dimas Sagita. Nah, selain itu AI itu juga digunakan untuk menganalisis data mentah menjadi grafik sebagai rekomendasi isu beritanya. Perusahaan keempat yaitu ada perusahaan BCA yang bergerak di bidang sektor perbankan. Nah, BCA itu menerapkan AI seperti itu ada namanya Vira. Itu tuh kayak seperti chatbot AI. Nah, asisten virtual di WhatsApp, Line, ataupun aplikasi lainnya itu kayak untuk mengecek saldo, mutasi, ataupun info ATM-nya. Terus juga ada deteksi penipuan. Nah, AI menganalisis pola transaksi untuk mencegah fraud atau penipuan tadi. Terus ada scoring kredit otomatis. Nah, AI itu bisa menilai kelayakan kredit untuk lebih cepat. Terus selanjutnya ada personalisasi produk. Nah, itu bisa merekomendasikan produk berdasarkan kebiasaan nasabahnya. Terus juga ada analitik data. Nah, AI itu membantu kayak prediksi tren ataupun perilaku nasabahnya. Dan yang terakhir ada otomatisasi proses. Nah, AI dan ditambah dengan RPA itu dipakai untuk efisiensi kerja internal. Perusahaan terakhir ataupun yang kelima yaitu ada perusahaan Alibaba yang bergerak di sektor e-commerce, retail, dan teknologi. Alibaba menggunakan AI untuk mengoptimalkan rantai pasokan. Hal ini meliputi pemantauan inventarisasi, peramalan permintaan, dan manajemen persediaan untuk memastikan ketersediaan produk yang tepat pada waktu yang tepat pula. Alibaba juga menggunakan chatbot berbasis AI untuk menyediakan dukungan pelanggan yang lebih efisien. Nah, chatbot ini dapat memberikan jawaban cepat atas pertanyaan pengguna, membantu pengguna dalam proses pembelian, dan memberikan informasi terkait produk ataupun layanan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan ataupun AI itu telah diterapkan secara luas oleh berbagai perusahaan di sektor berbeda untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan inovasinya. Tesla memanfaatkan AI untuk mengembangkan mobil Swakemudi yang aman dan cerdas. Unilever menggunakan AI dalam proses perekrutan global agar lebih efisien dan tepat sasaran. Suara.com memanfaatkan AI untuk mendukung kreativitas redaksi dan analisis data beritanya. Nah, BCA juga mengimplementasi AI untuk layanan pelanggan melalui chatbot, deteksi penipuan, personalisasi produk, dan sementara itu perusahaan Alibaba.com menggunakan AI untuk mengelola rantai pasok, memprediksi permintaan, dan meningkatkan layanan melalui chatbot. Nah, keseluruhan penerapan AI ini menunjukkan bahwa AI itu menjadi alat penting dalam mendorong transformasi digital dan keunggulan kompetitif di berbagai sektor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dari tindakan maupun ucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.